Oke ya, kita mulai ya. Sorry, berbagi layar. Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Pertama tadi saya mohon maaf ya, menyampaikan jadwal YouTube ini sangat mendadak sekali ya, karena berhubung ada masalah-masalah terkait listrik dan lainnya ya. Jadi mohon maklum ya kalau cuma 3 orang, tidak apa-apa ya. Yang penting nanti saya share rekaman videonya ke grup atau ke e-learning ya. Nah, sebelum kita mulai ya, saya mau menyampaikan ya, mungkin sebagian besar mahasiswa UT itu adalah seorang pekerja ya, atau dia bukan berkeinginan untuk menggeluti bidang web ya, tapi karena mungkin dia juga ingin ya, mungkin ada administrasi yang dipenuhi dari kantor dan sebagainya ya. Nah, mungkin seperti Surya mungkin sudah bekerja atau belum kira-kira, Surya? Saya sudah bekerja, Pak, di salah satu universitas negeri di Kota Malang. Ya, nah tujuan kuliah apa kira-kira? Tujuan kuliah sih sebetulnya tujuan utamanya adalah ijazah sebetulnya, Pak. Iya, Tapi itu ya Surya volume 1 ya? nggak menutup kemungkinan ya butuh ilmunya juga. Saya dulu pernah kuliah, Pak, Iya, di terus mana nggak kuliah? di STIKI, sekolah Sedikit di ya, Ilmu Komputer Indonesia. tamat. Karena suatu hal teknik informatika. Oh ya, oke baik. Berarti sudah bekerja di bidang apa? Memegang bidang IT atau apa di kampus Saya itu sekarang? dipegang di bidang IT, Pak. Lebih tepatnya saya sebagai network administrator. Oke, network ya, itu jaringan ya. Oke, Iya, di jaringan. baik. Tapi mata kuliahnya ada kejaringan kan di SI kan? Ada, Pak. Ada. Oke. Berarti Surya punya basic di bidang apa ya? Web ya, selama ini ya. Iya, dulu SMA bertepatan saya juga jurusan RPL, Pak. Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, baik. Baik, terima kasih Surya. Jevan, gimana? Bekerja di bidang apa sekarang? Oh, kalau saya di bidang pendidikan sih Pak, dengan Oh, mirip sama Surya juga, atau sudah juga. dengan Surya. Punya basic di bidang IT, web atau apa kira-kira? Sebenarnya saya juga memang sudah pernah ambil kuliah sih di jurusan teknik informatika juga. Ya, Dan, berarti punya basic ya. ya, kalau saya dapat semua, cuman baru dasarnya semua sih Pak. Jadi tidak mendalami salah satu, dan paling banyak paling ke Shishyaki Pak. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Saya mungkin sedikit memotivasi ya. Mungkin tadi harusnya memang ada orang-orang yang lain hadir ya, yang mungkin background dia bukan di bidang web atau IT ya. Nah, tentunya eh, web ini ya, atau di bidang IT, prospeknya ke depan memang sangat bagus ya. Apalagi kita sudah di zaman yang berbasis teknologi ya. Hampir semua lini itu memang membutuhkan yang namanya perangkat atau aplikasi-aplikasi untuk mendukung pekerjaan kita ya. Nah, apalagi sekarang ya, apalagi sudah ada AI ya, semakin berkembang, maka kita tidak boleh monoton ya. Nah, tentunya di zaman kami dulu, harga diri seorang programmer itu sangat mahal ya dulu ya. Sangat mahal dulu. Dulu itu termasuk skill yang bisa dikatakan langka ya. Kalau bisa dicek, populasi programmer itu tidak banyak ya. Nah, tapi semenjak ada AI ini ya, orang yang bukan basic IT pun bisa sebentar untuk menjadi programmer sebenarnya, kalau dia memang menekuni ya. Nah, apalagi sekarang kan wakil presiden kita ya, Pak Gibran ya, sudah mencoba ya untuk bagaimana mendorong AI itu dikuasai ya. Nah, makanya ada dua golongan orang ya yang berimbas kepada AI itu. Pertama memang dia pertama itu orang yang bisa
memanfaatkan, ya. Nah, bagi orang yang bisa memanfaatkan AI, dia termasuk orang yang beruntung karena akan ada pundi-pundi keuntungan di situ, ya, yang bisa perolehnya. Contoh dia ingin cepat membuat sebuah aplikasi, dia bisa memanfaatkan AI. Yang penting dia punya basic dasar dari pemrograman tersebut, gitu ya. Nah, tapi ada satu golongan lagi orang yang dimanfaatkan AI. Ya, beda ya. Manfaat orang yang menerima manfaat, ada orang yang dimanfaatkan. Nah, yang kedua nih bahaya, dimanfaatkan, ya. Karena dia tidak mau menyentuh AI, dia akan tertinggal, ya. Nah, sekarang serba sudah ya menggunakan itu ya untuk memudahkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita mungkin ya pernah menjadi seorang penyedia jasa ya, jasa membuat aplikasi ya, tentu ya juga bagus ya. Apalagi sekarang itu ya, kalau kita menjual aplikasi web ke sekolah itu bisa berkisar 3 juta ya. Mungkin Surya entah mungkin pernah atau Zepan pernah juga begitu kan, menjual jasa ya. Saya termasuk dulu orang yang seperti itu ya. Di waktu usia muda, 20 tahun, saya berkecimpung di situ untuk menjual aplikasi-aplikasi ya, termasuk pernah juga menerima jasa dari Pemda gitu kan. Tapi dulu ya pernah ya mendapatkan itu ya. Tapi sudah saya kurangi ya karena lebih fokus mengajar ya. Saya lebih kepada membuat aplikasi yang kecil-kecil saja ya. Kalau kecil yang penting duitnya jelas gitu ya. Tidak banyak, tidak masalah, yang penting cukup gitu ya. Nah, makanya seperti Surya dan Jayapani bekerja di bidang itu, ya tentunya mengambil kuliah di bidang sistem informasi, ya termasuk cocok ya untuk dilakukan, itu dia. Nah, apalagi saya lihat memang dari 20 peserta ya kita ya, saya lihat di LMS Learning itu ya. Tapi yang aktif itu sekitar 12 ya masalahnya. Bahkan mengirim tugas itu cuma 12 orang. Maka saya agak heran apa kendala mereka itu kan. Sementara ada web itu kan bagaimana tutor itu untuk membantu, ya kan? Maka semalam saya tanya waktu kita tuh kedua, saya tanya itu mereka, apa masalah mereka di pembelajaran? Ada nggak? Saya lihat dari pengumpulan tugas sangat minim gitu, ya. Sangat minim sekali. Bahkan ya kalau itu kan tidak alasan sebenarnya kan masalah pengumpulan tugas. Semua sudah disiapkan di situ. Bahkan ya bisa dengan AI yang jelas videonya lah diperjelas gitu kan biar bisa mudah ya atau sesuai. Nanti saya sayangkan sebenarnya, tapi nggak hadir pula yang lain itu kan. Mungkin ada di antaranya mereka itu kan. Baik ya, itu pengantar dari saya untuk pemula ya. Nah, baik ya, kita mencoba ya materi hari ini ya. Ini web kita yang ketiga ya. Pertama dengan prodi ya, kedua waktu kita kemarin pertama kali ya. Ini yang kedua kali kita ya bertemu ya. Nanti terakhir web keempat ya, itu tentang database. Nah, sekarang ini kita tentang materinya tentang array ya. Array. Mungkin sebagian kelihatan materinya ya. Sudah, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Bentar ya. Surya kelihatan materinya array? Kelihatan, Pak. Array. Oke, kelihatan ya. Baik. Bentar ya, ada masuk WA ya. Setik dulu entah mahasiswa kamu mungkin. Oke, cuma 3 aja kita ya. Baik ya. Nah, kelihatan ya. Kita mulai ya. Nah, baik saudara semuanya. Nah, Surya dan Jepan ya sudah ikut serta hadir dalam web kita ini ya. Nah, kemarin saya sampaikan ya, untuk merancang sebuah aplikasi website ya, dia membutuhkan beberapa yang namanya pemrograman ya atau pendukung ya. Ada dia HTML ya, sebagai kerangka dasar ya. Kemudian ada yang namanya CSS ya, bagaimana untuk membuat tampilan itu menarik, begitu kan? Kemudian ada JavaScript, bagaimana nantinya bisa membuat halaman itu interaktif. Kemudian nantinya ada juga PHP ya untuk membangun logikanya. Ada MySQL atau database sebagai media penyimpanan data. Dan masih banyak lagi ya. Dan kesemua ini
bagian yang dibutuhkan untuk membangun sebuah website ya. Nah, dalam sebuah website ya atau pemrograman web ya, ada sebuah sintaks ya atau perintah ya yang dinamakan dia array ya, array ya. Array ini bagian dari sintaks yang ada dalam sebuah pemrograman, bukan cuma PHP sebenarnya ya, bukan cuma di bahasa pemrograman web ya. Kalau kita belajar Java ya, belajar Visual Basic Net ya, juga ada ya, atau belajar bahasa pemrograman bahasa C++, Pascal ya. Nah, atau lebih dominan atau familiar itu di PHP ya, di yang namanya Java itu memang ada menggunakan atau membahas array, memasukkan array ya. Nah, tentunya kalian sudah pernah ya atau memahami array itu ya. Nah, saya mau tanya dulu Surya, kira-kira sudah pernah mendengar kata array ini sebelum melihat materi dalam UT gitu atau waktu kuliah dulu atau di SMA dulu, pernah nggak mendengar kata array ini? Sudah Pak, sudah pernah mendengar. Udah pernah ya. Iya. Zevani sudah pernah dengar array? Sudah juga Pak. Ya, pernahnya waktu hari ini, waktu kuliah atau waktu pas mengerjakan tugas atau kapan? Ya, Sejak kapan mengenal array ini? saya untuk kuliah Pak. Kuliah ya. Baik Ya. ya. Nah, kita mungkin sudah paham lah ya apa arti array ya. Mungkin akan kita coba ya untuk mengulang kembali ya, supaya mengingat kembali apa itu array ya. Nah, baik. Ini saya mengambil materi inisiasi dari UT yang nanti kita kembangkan ya. Nah, di sini sampaikan ya, kalau definisi itu banyak ya istilahnya ya. Tapi secara garis besar array itu merupakan sebuah struktur ya, struktur data ya, yang dia terdapat kumpulan data dalam suatu variabel ya. Nah, intinya nanti ada sekumpulan data yang akan kita tampilkan ke dalam sebuah browser ya, ditampilkan dengan memiliki variabel tertentu begitu ya. Dan tentunya cara ini memang lebih fleksibel ya, lebih mudah dibandingkan menggunakan JavaScript ya. Nah, nanti kita bahas ya kenapa harus pakai array ya, menampilkan sebuah data itu ya. Nah, mungkin sebelum saya bahas ya materi lanjutannya ya. Tadi saya sampaikan ya, array itu merupakan suatu kumpulan data ya, atau struktur data ya, yang ada kumpulan datanya ditampilkan menggunakan variabel ya. Nah, mungkin Surya pernah nggak melihat bagaimana bentuk array? Ya, data dari array itu bagaimana kira-kira? Bisa nggak melihat visualnya, Surya? Kalau analogi sederhana seperti ini sih Pak, array bisa diberatkan seperti rak sepatu. Ya, Bayangkan ada suatu rak sepatu bernama rak A misal ya. ya, Di dalam rak itu ada beberapa kotak sepatu yang tersusun rapi. Misal nomor kotak 0 sepatu hitam, nomor kotak 1 sepatu putih, dan seterusnya. ya, Dalam array setiap data memiliki nomor posisi yang disebut indeks. Indeks biasanya dimulai dari 0, bukan 1. Jadi kalau oke, baik. programmer, Nah, ya kalau seperti itulah Pak. ya, kalau iya betul ya, itu bagian ya, termasuk bagian dari array ya. Contoh lain, Giovanni, pernah nggak melihat bagaimana bentuk isi atau tampilan dari array itu? Tadi kan struktur data yang ada kumpulan datanya ditampilkan, gitu loh, tampil dia. Selain contoh dari Surya tadi, ada nggak bisa Giovanni jelaskan terkait tampilan array itu seperti apa? belum belum lihat lagi. Cuma sama sih seperti kayak tadi kemarin ya. Kayaknya. Sama ya. Oke ya, baik. Nah, sebenarnya luas ya bagaimana bentuk visualnya ya. Bisa dia seperti rak sepatu atau ada memberikan visual angka-angka ya. Dan juga bisa sebenarnya menampilkan visual seperti kalimat dan seterusnya ya, atau data. Nah, baik ya, saya contohkan ya sebuah array ya, atau
bentuk visual dari array ya. Nah, ini saya perlihatkan ya. Terlihat kira-kira ada contoh ini nama pejabat Indonesia. Terlihat, Pak. Baik ya. Nah, bentuk tampilan visual seperti ini juga dilahirkan dengan array ya. Nah, jadi bukan sekedar list ya atau deretan angka. Jadi untuk menyusun sebuah rangkaian urutan kalimat atau bentuk kalimat seperti ini juga termasuk dari bentuk array ya. Nah, saya mau tanya Surya, selain ini nama pejabat ini yang ada Prabowo Subianto, Gibran, Bahlil, Luhut Binsar ya, kira-kira ini kan bentuk Excel ya Surya ya, Iya, betul, Pak. Excel. Nah, kira-kira di manalah lagi pernah Surya lihat tampilan seperti ini atau bentuknya seperti ini, bukan isi datanya ya, bentuknya ada tabel, ada nama gitu. Di manalah pernah dilihat lagi selain dari sini, Surya? Banyak sih, Pak, sebetulnya. Nggak hanya, maksudnya tabel ini kan ya? Iya, bentuk tabel. Iya, nota mungkin bisa. Apa? Nota. Iya, betul, nota. Apalagi di mana kira-kira bisa dilihat lagi ya? Atau pernah dilihat? Ada lagi kira? Selain nota, ada lagi. Zevani, pernah nggak melihat data yang bentuk tabel seperti ini? Tampilan tabel seperti ini? Absen kayaknya Pak, absen, nilai, Gimana? absen, Ya, cek absen absen ya. Betul. ya, Nah, siapkan termasuk yang nilai. ini ya, saya contohkan ya, saya lihat juga ya. Termasuk yang, nah ini nampak kelihatan ya, daftar mahasiswa ya. Ya. Ya, ini juga termasuk dari bentuk dari tampilan array.